Hai teman-teman, kalian pasti sudah dengar tentang tumbuhan pemakan serangga kan? Tapi, tahu nggak sih gimana mereka bisa hidup di alam liar? Yuk kita cari tahu. Tumbuhan pemakan serangga ini jagoan banget loh untuk bertahan hidup. Tumbuhan-tumbuhan unik ini hidup di tempat yang kurang nutrisi, jadi mereka punya cara khusus untuk makan, yaitu dengan menangkap serangga. Iya betul, mereka punya jebakan dan umpan yang canggih untuk menangkap mangsanya. Contohnya, tumbuhan Venus flytrap. Daunnya bisa menutup dengan cepat, kurang dari 1 detik, ketika ada serangga yang menyentuh rambut-rambut kecil di daunnya. Atau tumbuhan kantong semar, permukaannya licin sehingga serangga terpeleset dan jatuh ke dalam kantong berisi cairan pencerna. Dan jangan lupa tumbuhan sundew, yang punya tentakel lengket untuk menjerat serangga. Cara-cara unik ini nggak cuma bikin mereka bertahan hidup, tapi juga jadi tumbuhan yang paling unik dan menarik di dunia. Mau tahu lebih banyak tentang alam? Klik tombol subscribe, gabung dengan komunitas pecinta alam kita. Terima kasih sudah menonton. Hai, teman-teman di Palembang. Kalian yang suka alam pasti pernah memperhatikan sesuatu yang aneh deh. Coba pikir, kenapa warna biru jarang banget ya di alam? Hewan atau tumbuhan biru, jarang banget kan? Iya betul. Itu karena zat pewarna biru itu super langka di alam. Kebanyakan warna biru yang kalian lihat, misalnya di kupu-kupu atau burung, itu sebenarnya dari struktur kecil yang menyebarkan cahaya, bukan dari zat pewarna biru. Keren ya? Tapi kenapa sih warna biru langka? Nah, membuat zat pewarna biru itu rumit dan butuh banyak energi. Alam itu agak malas gitu loh. Mending bikin warna hijau, coklat, atau warna lain yang lebih gampang. Jadi, kalau kalian lihat sesuatu yang berwarna biru, coba deh perhatikan betapa langkanya itu. Nah, kalau kalian suka belajar fakta unik tentang alam, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Kita ungkap misteri alam lainnya bareng-bareng. Rambut rontok. Jangan panik dulu. Ini nih kenapa rambut bisa rontok. Rontoknya rambut itu wajar banget loh. Kita kehilangan sekitar 50-100 helai rambut setiap hari. Kok bisa? Ini semua bagian dari siklus pertumbuhan rambut yang alami. Jadi gini, pertumbuhan rambut kita itu ada 3 fase. Anagen, katagen, dan telogen. Fase anagen itu fase di mana rambut kita tumbuh dengan aktif. Setelah beberapa tahun, rambut masuk ke fase katagen. Ini fase peralihan yang singkat. Terakhir, di fase telogen, rambut kita istirahat dan akhirnya rontok, biar rambut baru bisa tumbuh. Hal-hal kayak stres, makanan yang kita makan, dan kesehatan kita juga bisa bikin proses ini lebih cepat. Tapi tenang aja, biasanya nggak perlu dikhawatirkan kok. Jadi kalau nanti kalian lihat rambut rontok di bantal atau di kamar mandi, ingat aja, itu cuma proses alami tubuh kita. Suka belajar hal-hal seru tentang tubuh kita? Klik tombol subscribe dan gabung dengan komunitas kita untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai teman-teman. Kalau kalian suka kupu-kupu dan mikir mereka cuma minum nektar, siap-siap kaget ya. Ada rahasia kecil mereka nih. Kupu-kupu itu nggak cuma minum nektar dari bunga. Mereka butuh mineral dan nutrisi lain juga biar bisa hidup. Dan tahu nggak? Mereka dapatnya dari tanah. Proses ini namanya poddling. Begini nih caranya. Kupu-kupu cari tempat yang lembab di tanah, apalagi yang becek atau bahkan kotoran hewan. Mereka pakai probosisnya. Itu loh, lidahnya yang panjang kayak sedotan buat nyedot cairannya. Cairan ini penuh sama mineral penting kayak sodium dan nutrisi lain yang nggak bisa mereka dapat cuma dari bunga. Kayak makanan super rahasia mereka gitu. Jadi lain kali lihat kupu-kupu di tanah, ingat ya, mereka bukan cuma lagi santai-santai, tapi lagi isi tenaga. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Masih banyak fakta alam keren lainnya yang bakal kita bahas. On Jifmus. Kalian pasti nggak nyangka kan, kalau kelelawar punya kekuatan pendengaran super. Yuk, kita selami rahasia otak mereka yang cerdas. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk melihat dengan suara. Mereka mengeluarkan suara bernada tinggi dan mendengarkan gema yang memanggil kembali. Tapi, bagaimana otak mereka memproses semua suara yang rumit ini? Pertama, otak kelelawar menyaring suara bising, hanya fokus pada gema yang penting. Lalu, otak mereka menghitung jarak dan arah objek secara langsung. Beberapa kelelawar bahkan bisa mendeteksi tekstur dan serangga kecil hanya dengan suara. Korteks pendengaran mereka seperti komputer berkecepatan tinggi, yang terus memperbarui peta CD di sekitar mereka. Dan hebatnya lagi, setiap spesies kelelawar memiliki rentang frekuensi uniknya sendiri, menjadikan mereka pemburu malam yang handal. Jadi, lain kali kalian melihat kelelawar, ingatlah, otak mereka melakukan sains yang sangat keren. Mau tahu fakta menakjubkan lainnya? Pencet tombol subscribe dan bergabunglah dengan kami untuk petualangan otak yang lebih seru. Tahukah kamu kalau tidur dengan mata terbuka itu hampir mustahil? Yuk, kita cari tahu alasannya. Oke.
Langsung saja ya. Mata kita perlu tertutup supaya tetap lembab dan terlindungi. Kalau terbuka terus, mata akan kering dan bisa terkena berbagai infeksi. Lagi pula, menutup mata memberi sinyal ke otak kalau sudah waktunya istirahat dan memulihkan diri. Saat mata terbuka, otak kita malah jadi waspada. Tapi, tunggu dulu. Tidur dengan mata tertutup juga membantu menghalangi cahaya, sehingga tubuh lebih mudah memproduksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang bikin kita mengantuk dan membantu kita tidur nyenyak. Jadi, bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga penting untuk kesehatan kita. Lain kali saat kamu menghitung domba, saksiin strong of the domba untuk ini. Video misalnya, like, pencet tombol subscribe dan ikuti terus video kita untuk fakta semuanya. Mimpi indah.